Ya, Bung Firman. Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi itu kita sempat nonton dulu aksi Firman yang membuat kreasi 2 gol dari timnas Indonesia itu ke gawang Bahrain. Oh, nggak kelihatan dari sini. Iya, nggak kelihatan. Mungkin Om Firman, bagaimana Anda melihat Bahrain gitu, yang nanti malam akan menghadapi timnas Indonesia? Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang harus diantisipasi dari permainan Bahrain sendiri? Ya, jelas permainan Bahrain sekarang nggak seperti sebelumnya. Ya. Yang tentu kita lihat bahwa Bahrain bukan lawan yang harus kita takuti. Ya, karena Indonesia dengan skuad yang sangat lengkap sekarang, Indonesia sebelumnya udah bisa menahan Arab Saudi, sudah bisa menahan juga Australia. Otomatis kemampuan mentality pemain-pemain kita udah sangat luar biasa. Bahrain, kenapa saya katakan bahwa Bahrain bukan lawan yang harus ditakuti, tapi lawan yang harus diwaspadai. Terutama di cara-cara hal yang buruk yang dilakukan oleh mereka. Triki-triki, memancing drama, emosi para pemain-pemain kita. Dan saya yakin dengan skuad yang ada oleh Coach Sintayong ini, pemain-pemain fokus di game plan-nya Coach Sintayong. Jadi apa yang dilakukan oleh Jepang nggak mau terpancing dengan gaya-gayanya Bahrain. Jepang fokus di cara bermainnya dia, yaitu meraih kemenangan, bermain dengan kualitas tim yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Jepang bisa menang ya 5-0 dari Bahrain. Jadi kesimpulannya bahwa saya meyakini bahwa Indonesia bisa menampilkan permainan yang sangat baik di malam nanti, walaupun kita bermain di kandangnya Bahrain. Mungkin ciri dan karakter dari Bahrain sendiri gitu. Bahrain seperti apa sih tim-tim Asia Barat ini? Kalau kita lihat, Bahrain nggak merubah komposisi bermainnya, masih tetap dengan formasi 4-4-2. Pada saat bertahan, Bahrain melebihkan satu, yaitu 5-4-1, bahkan 5-3-2. Kadang seperti itu Bahrain bermain. Dan pada saat defense ya, mereka bermain seperti itu. Saya yakin bahwa Indonesia bisa memecahkan dengan gaya bermainnya Indonesia, dengan pemain yang sangat komplit sekarang ini. Jadi saya rasa malam ini saya masih mempunyai keyakinan bahwa Indonesia memenangkan pertandingan. Bisa menang ya? Bisa menang. Bung Erwin, mungkin timnas Indonesia kali ini akan melakoni laga away kedua. Tentu bertandangan tentu agak berat kan. Apalagi Bahrain sendiri juga dia pasca kalah kemarin 5-0 atas Jepang. Pasti dia akan bermain mati-matian all out untuk bisa mencuri poin. Game plan apa yang harus diterapkan oleh Sintayong menghadapi laga nanti malam? Kalau saya sih lebih kepada ini ya, melihat ketika Indonesia lawan Arab Saudi ya. Arab Saudi ini kalau di head to head, secara peringkat, secara main, secara tradisi, menurut saya lebih baik dibandingkan dengan Bahrain. Kita bisa tahan imbang Arab Saudi di kandang Arab dengan skor 1-1, cetak gol lebih dulu. Jadi game plan yang mungkin pas atau mungkin yang bisa diadopsi lagi ya ketika menghadapi Arab Saudi ya. Main cepat, bertahan dengan compact defense yang disiplin tinggi, serangan baliknya mematikan, serangan baliknya klinis. Dan saya yakin kalau misalnya main di kandang lawan dengan kualitas seperti sekarang, itu peluang nggak akan banyak kok yang didapat oleh timnas Indonesia gitu. Jadi dengan peluang yang nggak banyak itu, ya harus bisa maksimal gitu. Jadi walaupun secara statistik kita jauh di bawah Bahrain, tapi semua kemungkinan bisa terjadi di atas lapangan. Iya, jadi peringkat kita kalah, ya kan? Secara tradisi sebenarnya head to head mungkin kalah. Tapi kita pernah menang. Itu kan bukan itu sebuah waktu Firman main dulu 2007. Mungkin nggak ada yang menyangka bahwa kita bisa mengambil kemenangan gitu. Tapi ternyata dengan permainan yang bagus bisa menang gitu. Jadi artinya dengan kekuatan sekarang, dengan kekuatan yang lebih lengkap, dengan permainan yang semakin berkembang, dan terutama mentality nahan nahan Australia, itu saya pikir booster yang luar biasa ya buat motivasi pemain-pemain Indonesia. Jadi lawan Bahrain, ya benar kata Firman, nggak perlu ditakuti, tapi waspada gitu dengan game plan yang mungkin lawan Arab game plan-nya ya nggak mirip-mirip amat, tapi dengan cara main seperti itu kita bisa menang, bisa minimal seri. Jangan terlalu overconfidence. Iya. Oke, ditahan dulu ulasan atau komentarnya. Semakin seru, semakin panas. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Faisal Kreb. Langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita yang semakin seru dan semakin menarik. Bung Firman,
mungkin dari kacamata Anda melihat penampilan timnas sendiri yang sekarang juga sudah banyak dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi, ini merupakan breakthrough atau terobosan yang dilakukan oleh federasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Mungkin dari kacamata Anda seperti apa dibandingkan dengan zaman Anda dulu? Iya, dari kacamata saya PSSI mengambil plan jangka pendek. Untuk target adalah membangun tim nasional lebih kondusif lagi ke depan. Menurut saya sah-sah saja untuk di level senior ini. Ini juga menjadi motivasi. Jadi bagaimana pelatih-pelatih para pemain lebih berkembang, lebih ingin melihat bahwa ada persaingan yang positif di jajaran komposisi pemain. Dan naturalisasi ini kita lihat bahwa banyak dinaturalisasikan, yaitu pemain-pemain yang keturunan. Jadi menurut saya siapapun pemain tim nasional yang ada sekarang, mereka bagian dari bangsa ini. Jadi kita patut support. Kita patut berikan semua support kita kepada pemain-pemain tim nasional sekarang. Tapi jangan lupa kita juga harus membentuk pembinaan di usia bawah. Bahwa target jangka pendek kita penuhi, tapi jangka panjang dari usia berapa kita harus berikan pengalaman mereka bermain. Sekarang kita lihat bahwa tim nasional punya U17, tim nasional punya U20. Dari usia berapa yang kita harus berikan kesempatan, peluang buat pemain-pemain muda kita ini untuk lebih berkembang, supaya mereka bisa melihat bahwa role model mereka di senior itu, ini kapasitas role model yang ada di senior. Maka pemain 20 dan 17 itu harus bangun tim, bangun individu untuk pencapaian itu. Oke, baik. Mungkin sekarang Bung Erwin kita kembali lagi ke laga nanti malam menghadapi Bahrain. Jika kita melihat kondisi terakhir Martin Paes, kondisinya 70% seperti informasi yang disampaikan oleh Sintayong. Nah ini kalau melihat komposisi materi pemain yang akan diturunkan nanti malam, menurut Bung Erwin siapa yang akan mengisi posisi penjaga gawang, lini belakang, tengah, dan depan? Ya, kalau penjaga gawang, logikanya sih gini, kalau misalnya si Martin Paes ini nggak bisa dipakai atau meragukan, sangat mungkin nggak dipanggil gitu ya. Karena cukup riskan untuk memanggil penjaga gawang lagi kan. Artinya saya masih memperkirakan bahwa Martin Paes bisa main di malam hari ini. Kalau formasi 3-4-3 ada Rizky Ridho, ada Hilgers, lalu juga ada Bang Jai Ijes ya. Di kanan masih ada Sandy Walsh, di kirinya ada Verdong. Ya. Dua di tengah Tom Haye sama Nathan ya. Nathan si ganteng. Kiri tengah depannya ya bisa diputar-putar ya, antara Orot Mangun, Strike atau Elian. Ya. Orot Mangun dan Strike ini yang terutama yang bisa switch ya, antara striker atau dia main di sayap. Karena Orot Mangun di 2 pertandingan terakhir kan jadi striker ya, bisa jadi pemain depan. Dia juga pernah bilang bahwa dia sebenarnya bisa berposisi striker, bisa gelandang serang kiri kanan gitu. Ini sebuah keuntungan karena kan dengan banyak posisi memperbanyak opsi bagi Coach Sintayong. Tapi sangat mungkin nggak jauh-jauh dari itu tadi. Ada Eliano serta Hilgers sebagai pemain baru. Dan mungkin kemarin juga sempat ada isu dari media Cina bahwasanya dua pemain ini katanya akan dilaporkan ke AFC ya. Itu mungkin Cywar juga yang akan dilakukan Cina juga kali ya. Sangat mungkin. Jadi Cywar ini di level seperti sekarang. Bahkan di Bahrain, Firman udah bilang tadi, awas triknya Bahrain. Waktu menghadapi Jepang, pemain Jepang mau ambil penalti kelihatan sekali, kena laser matanya. Ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia. Ya. Harus mencontoh bagaimana Jepang bermain. Mereka fokus konsentrasi gitu. Karena kalau sudah kena mental, sudah terpancing emosi, susah gitu. Apalagi main di kandang lawan. Hanya saja memang bedanya mungkin ya sama Jepang ketika main di Bahrain. Supporter kita banyak. Banyak yang datang ke Bahrain. Ada beberapa kolega saya dari Arab, dari Qatar, itu pada datang ke Bahrain dengan jalan darat. Jadi artinya Indonesia punya supporter yang banyak di Garuda Nusantara yang ada di abroad. Jadi harus fokus, ini yang harus diwaspadai. Soal trik tadi, laporan dari media Cina, saya pikir gini, PSSI dan pemerintah nggak akan main-main untuk menaturalisasi orang kalau itu nggak sah. Jadi melanggar aturan, kalau melanggar aturan ngapain gitu? Udah dinaturalisasi, ternyata nggak sah, nggak bisa dipakai, rugi di PSSI dan pemerintah Indonesia. Jadi saya pikir itu hanya Cywar aja, yakin bahwa proses yang dilakukan di kedutaan besar Indonesia di Belgia itu sah. Mungkin Bung Firman sedikit bernostalgia nih. Kalau lihat formasi 2007 sama 2012
24 sekarang mungkin seperti apa? Waktu itu berbeda ya. Gelandang waktu itu kita punya Firman Utina, Eka Ramdhani dan juga Samsul Hairudin. Jadi kalau lihat dari segi formasi yang diterapkan tim nasional sekarang dan yang 2007 itu berbeda. Ya. Di 2007 kita memain sistem 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 sedangkan sekarang tim nasional Indonesia banyak bermain dengan 3-4-3. Dan bahkan pada saat defense kita lebih 5-4-1 ya. Ini dari segi formasi aja udah sangat berubah, dan dari segi bagaimana kita attacking kita lebih banyak jumlah sekarang ini pada saat attacking, pada saat defending kita juga lebih banyak jumlah pada saat bertahan. Tentunya dari formasi yang menentukan adalah individu, fisik individu pemain, dan saya tahu bahwa Coach Sintayong nggak main-main bicara masalah fisik tim nasional sekarang. Dan sekarang sudah dilengkapi semuanya. Adalah fasilitas analisis. Kalau dulu masih kurang zaman 2007. Terus ada pelatih fisik yang berkualitas, yang sudah tahu Indonesia ada di mana fisiknya dan targetnya harus di mana supaya kita bisa maju di level pra Piala Dunia ini. Jadi saya rasa bahwa semua tim behind the timnya, tim nasional udah sangat luar biasa. Tinggal kita menunggu jam 11 malam nanti ya. Nanti malam jam 11. Nanti malam jam 11 Indonesia bisa menampilkan permainan yang sangat luar biasa, dan tentunya pasti bisa curi poin bisa. Amin. Sedikit aja, singkat aja nih. Bridgingnya untuk closing enak ya? Oh iya, emang enak. Hati-hati posisi pemain soalnya. Ini gelandang elegan soalnya dulu. Pengalaman ini. Sedikit aja mengenai prediksi skor buat nanti malam. Saya berusaha untuk realistis, nggak terlalu over confidence. Seri 1-1. Kalau untuk Bung Firman, mungkin? Saya masih tetap 2-1 dan seri 0-0. Iya, pokoknya apapun itu semoga timnas Indonesia malam nanti bisa mencuri poin. Bawa poin di laga ketiga ini. Laga ketiga. Jangan sampai kehilangan poin. Terima kasih Bung Erwin, Bung Firman atas waktunya sudah hadir di program Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Dan itulah Alfat ya. Mungkin Anda juga harus bisa nebak juga nih prediksi skor buat nanti malam berapa nih Ayah Cia dan juga Alfat. Baik, prediksi skor saya 2-0 untuk Indonesia. Sama, 2-0 untuk Indonesia. Hidup Indonesia. Pede aja dulu. Indonesia, iya benar. Optimis aja dulu. Iya benar. Karena ucapan kan ada doa, ya kan? Ya.